Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Windows 10 menggunakan flash disk ya. Oke, untuk ini master Windows saya simpan dulu di dalam flash disk ya menggunakan aplikasi Rufus ya. Oke, di sini saya menghidupkan komputernya atau laptopnya ya. Di sini saya akan masuk ke bagian startup menu ya. Dan di sini saya akan masuk ke BIOS dulu dengan menekan tombol F10 untuk memastikan tanggalnya sudah sesuai dengan hari ini atau tidak ya. Ini untuk memperlancar penginstalan Windows-nya. Nanti kalau sudah sesuai, kita simpan di sini. Setelah itu kita ulangi lagi ya. Ini kita masuk lagi ke start menu. Di sini saya pilih yang F9 ya, supaya nanti bootingnya melalui flash disk ya. Nah, di sini ada dua, oke, ada tiga, maaf ya, ada tiga pilihan ya. Nantinya akan masuk ke bagian USB dan di sini saya menggunakan SanDisk ya. Terus di sini nanti akan muncul seperti ini, kita klik spasi aja atau yang tombol lain ya supaya nanti masuk ke booting flash disk di sini. Dan di sini sudah booting ke flash disk ya. Dan biasanya di sini membutuhkan waktu ya, sambil menunggu. Nah, di sini biasanya untuk master Windows itu kita bisa dapatkan di internet atau di CD ya, dan nantinya kita pindahkan ke dalam flash disk ya. Dan untuk Windows 10 itu flash disknya yang ukurannya yaitu 8 GB ya, karena masternya itu sekitar hampir 3 GB ya. Oke, di sini sudah muncul untuk tahap berikutnya. Di sini nanti akan memilih bahasanya, bahasa yang digunakan Inggris, terus time dan formatnya menggunakan yang US ya, internasional di sini ya. Terus yang bagian bawah kita pilih yang Indonesia. Setelah itu kita naik, terus di sini proses mulai instalasinya ya. Oke, di sini tertulis setup is starting. Oke, di sini kita menunggu prosesnya. Ya, setelah ini nanti muncul untuk memasukkan aktivasi Windows-nya, kita skip aja. Terus di sini ada beberapa pilihan, nanti tergantung dari master yang kita gunakan di dalam flash disk itu. Di sini saya menggunakan Windows 10 Pro 64 bit ya. Setelah itu kita naik, terus kita centang, terus naik lagi, terus kita pilih yang custom install Windows. Nah, di sini nanti akan muncul partisi yang ada di dalam laptop kita atau komputer kita ya. Nah, supaya nanti datanya tidak hilang, maka yang kita delete di sini adalah yang partisi 1 dan partisi 2 ya. Partisi 1 itu untuk sistemnya ya. Terus yang partisi 2 ya termasuk dari sistemnya juga. Kalau yang pertama tadi itu sebagai partisi pendukungnya. Oke, setelah itu jadi satu ini untuk yang partisi 1 dan 2. Terus di sini kita klik new, terus kita apply, terus oke ya. Dan nanti secara otomatis akan terbentuk satu partisi sistem ya. Nah, ini ya. Nah, satu untuk
pendukungnya, satu untuk instalasinya. Nah, di sini kita naik dan di sini ada tahapannya ya. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama copy Windows-nya ya. Biasanya agak cepat untuk proses ini. Terus tahap yang kedua ini untuk instalasinya ya, dari mulai 0 sampai 100%. Yang cukup lama yang bagian kedua ya. Kedua ini terus nanti ada instalasi fiturnya, terus yang keempat ada instalasi update-nya, terus nanti yang terakhir adalah finishingnya gitu. Ya, sambil menunggu untuk prosesnya, uh, untuk durasi atau waktu penginstalan ini tergantung dari spek komputer yang kita gunakan ya. Jadi speknya semakin tinggi akan lebih cepat ya. Dan ini juga bisa berpengaruh dari jenis flash disk yang kita gunakan ya. Untuk saat ini jenis flash disk ada yang USB 2.0, ada yang 3.0. Nah, ini yang cepat transfer datanya itu yang USB 3.0. Kayak ini sudah tahap di keempat, yaitu instalasi update-nya. Ya, sebentar lagi nanti ini masuk ke finishingnya. Oke, ini sudah masuk ke tahap berikutnya. Kita biarkan atau kita langsung klik restart now ya. Ini untuk merestart ulang ya, untuk tahapan pengkopian masternya. Terus nanti di sini akan ada tahapan berikutnya, instalasinya ya. Oke, sambil menunggu, jika teman-teman ada yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan, silakan nanti chat di kolom komentar dari channel ini. Ya, silakan ya, insya Allah nanti saya bisa menjawab atau mendiskusikan kaitannya dengan instalasi Windows 10. Ya, ini sudah proses di sini ya. Dan apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa proses semacam ini tergantung dari spek komputer yang kita gunakan atau laptop yang kita gunakan, dan juga pengaruh flash disk yang kita gunakan ya. Di sini flash disk itu ada yang 2.0, ada yang 3.0 gitu ya. Nanti itu akan sangat berpengaruh kaitannya dengan instalasi komputer ya, atau laptop. Terus jenis harddisk yang digunakan dalam laptop juga berpengaruh ya. Untuk saat ini ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan magnetik, ada yang menggunakan SSD ya. Nah, untuk teknologi yang terbaru ini menggunakan SSD, yang pembedaannya dari versi lama, dari sistem kecepatan untuk transfer datanya lebih cepat gitu. Itu juga akan berpengaruh kaitannya dengan instalasi Windows-nya. Ya, ini kita tunggu tahapannya ya, sampai dengan nanti 100%. Oke, saya lanjutkan ya, sambil menunggu di master ya, master Windows yang ada di internet maupun di CD-CD ya. Itu biasanya ada serial numbernya. Tadi di sini saya lewatkan. Nantinya dalam penggunaannya ya, nanti ada proses update ya. Itu biasanya dalam kurun waktu tertentu ya. Itu nanti bisa diikutin aja gitu ya.
Oke, ini sudah masuk tahapan berikutnya. Oke, di sini untuk memilih regionnya ya, di sini kita pilih Indonesia, terus kita tunggu lagi. Dan di sini untuk penggunaan keyboardnya kita pilih yang US ya, terus kita pilih skip. Oke, di sini kita tidak menggunakan internet ya. Kita di skip kembali tadi. Oke, ini laptop atau komputernya merestart kembali ya, dari mulai awal lagi karena proses tahap yang kedua sudah selesai ya. Kita menunggu lagi ya, ini ada proses loading lagi masuk ke dalam Windowsnya. Nah, di tahapan ini untuk penginstalan Windowsnya bisa dikatakan sudah mencapai 80% ya. Oke, sambil menunggu ya. Di sini untuk laptop yang saya gunakan HP ya, HP dengan prosesor AMD. Kalau dari speknya ya hampir sama dengan spek dual core ya. Oke, di sini muncul untuk mengisikan use-nya ya, penggunanya ya. Nanti kita bisa tuliskan dengan nama sembarang. Terus di sini kita tuliskan password. Nah, ini untuk password kita ini ya, kita next aja sebenarnya ya. Ini saya ulangi ini ya. Oke. Nah, ini untuk use-nya, penggunanya. Nah, di sini untuk passwordnya kita next aja gitu. Jadi kita kosongkan aja ya. Oke, setelah itu bisa kita klik abstraknya, terus menunggu lagi. Nah, mungkin ini sudah mau selesai. Nah, ini sudah hampir selesai karena sudah ada komentar untuk kaitannya masuk ke dalam welcome di dalam Windows 10. Oke, ini tahapan terakhir ya. Jadi jangan dimatikan langsung untuk komputer dan PC-nya, dan nanti akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai untuk penginstalannya ya. Penginstalan untuk Windows 10. Nanti kurang lebih untuk penginstalannya itu 15 menit sampai dengan 30 menit ya. Nanti tergantung spek komputer yang kita gunakan. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.